Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sri Rindu Surga ya guys ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Aku di sini yaitu mau membacakan suatu kisah ya, kisah ibu janda yang bersedekah 1 juta rupiah. Seorang ibu berusia 59 tahun bernama Hastuti yang tinggal di Jati Asih, Bekasi saat itu sedang gamang. Ia berdiri di sebuah konter bank. Setelah menarik dana sebesar 1 juta rupiah dari teller, rasa sedih menghinggapinya lagi. Hampir saja ia menangis meratapi jumlah saldo tabungannya yang kini tersisa 7 juta. Bukan masalah duit yang tersisa yang sebenarnya membuat ia hampir menangis, namun sungguh saldo itu semakin jauh saja dari biaya setoran haji yang berjumlah 28 juta. Sudah berkali-kali ia mencoba menyisihkan uang yang ia miliki untuk dapat berhaji, namun sudah berulang kali angka saldo itu tidak pernah lebih dari 8 juta. Setiap kali sampai angka tersebut selalu ada saja keperluan mendesak yang harus ia tutupi. Jadi saldo di tabungan bukannya makin bertambah, yang ada selalu kurang dan berkurang. Semalam Hastuti tak kuasa menahan gundahnya. Ia laporkan kegalauannya kepada Tuhan yang maha mendengar dalam doa dan munajat. Seolah mendapat ilham dari Allah, paginya ia menarik dana sebesar 1 juta. Kali ini dana yang ia tarik bukan untuk keperluannya pribadi, namun uang sejumlah itu akan ia infakkan kepada anak yatim yang berada di lingkungannya. Sejak pagi Ibu Hastuti sudah keluar dari rumah. Menjelang sore baru ia kembali setelah mengambil uang di bank dan kemudian membagikannya kepada anak-anak yatim di sekitarnya. Ia tiba di rumah pada pukul 3:30 sore dan langsung menuju kamar untuk mengganti baju dan salat asar. Ia panggil pembantunya yang bernama Ijah untuk membuatkan secangkir teh. Ijah pun datang dan membawakan teh untuk sang majikan. Dalam rumah seluas 200 meter itu hanya mereka berdua yang mendiami. Ibu Hastuti adalah seorang perempuan yang sudah belasan tahun menjanda. Telah berkeluarga dan ia memiliki 3 orang putra dan 2 putri. Semua anak-anaknya telah berkeluarga dan meninggalkan rumah. Ibu Hastuti tinggal sendiri bersama Ijah dalam masa tuanya. Hal ini mungkin adalah sebuah potret lumrah masyarakat modern Indonesia di zaman sekarang. Setelah meletakkan cangkir teh di meja, Ijah mendekat ke arah majikannya untuk menyampaikan sebuah berita. Bu, tadi saat ibu pergi dan Bagus datang kira-kira jam 9. Ia tadinya mencari ibu, tapi karena ibu nggak ada di rumah, ia nulis surat dan menitipkan sebuah amplop coklat. Ibu Hastuti pun kemudian mengatakan, walah kok nggak bilang-bilang kalau mau datang. Aku kan juga kangen, sudah lama nggak ketemu. Ayo mana aja suratnya. Mungkin dia juga kesal sudah datang jauh-jauh tapi nggak ketemu dengan bundanya. Ijah pun masuk kembali untuk mengambil surat dan Bagus dan amplop yang dititipkan. Amplop coklat itu seperti berisikan sejumlah uang. Bentuknya pun tebal, apalagi dalam amplop tersebut bertuliskan logo sebuah bank. Namun hasrat untuk membuka amplop itu pun ditahan oleh Ibu Hastuti. Tangannya kemudian bergerak ke selembar kertas yang disebut sebagai surat oleh Ijah. Ibu Hastuti mulai membacanya, diawali dengan basmalah dan salam. Surat itu dibuka, tak lupa ucapan dan doa kesehatan untuk bunda dari anak-anaknya. Tak lebih dari 2 menit surat itu telah selesai dibaca oleh Ibu Hastuti. Namun dalam masa yang singkat itu air mata membanjiri kedua matanya, mengalir deras, menetes di pipi dan beberapa butir terlihat jatuh di surat yang ia pegang. Kemudian ia pun mengintip uang yang berada dalam amplop coklat itu. Kemudian ia berucap kata, Subhanallah. Berulang-ulang seraya memanjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan atas anugerah yang tiada terkira. Seusai mengontrol hatinya, ia segera menelpon Bagus, anak pertamanya. Saat nada sambung terdengar, ia menarik napas yang dalam. Begitu tersambung, Bu Hastuti langsung mengucap salam dan mengatakan, terima kasih ya nak. Subhanallah,
Padahal baru semalam ibu berdoa mengadu kepada Allah kepingin berhaji, tapi ibu malu mau cerita kepada kalian semua, takut ngerepotin. Kok malah pagi-pagi kalian semua sudah nganterin duit sebanyak itu. Makasih ya nak, nanti ibu juga mau teleponin adik-adikmu yang lain. Semoga murah rezeki dan tambah berkah. Di seberang sana Bagus Putra Petanya berkata, sama-sama Bu, itu hanya kebetulan kok beberapa hari lalu saya ajak adik-adik untuk rembugan supaya dapat menghajikan ibu. Kebetulan kami semua lagi diberi kelapangan, maka alhamdulillah uang itu dapat terkumpul. Mudah-mudahan ibu bisa berhaji selekas mungkin. Nada suara Bagus terdengar ceria oleh ibunya. Seceria hati Astuti, sudah lama ia bersabar untuk dapat berhaji ke Baitullah. Alhamdulillah setelah penantian sekian lama, Allah lapangkan jalan ibu Astuti. Nada suara Bagus terdengar ceria oleh ibunya. Seceria hati Astuti, sudah lama ia bersabar untuk dapat berhaji ke Baitullah. Alhamdulillah setelah penantian sekian lama, Allah lapangkan jalan Bu Astuti untuk datang ke rumahnya dengan begitu mudah. Dengan dana 30 juta dari anak-anaknya, niat untuk berhaji pun ia wujudkan pada tahun 2004. Walillahilham. Sungguh dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Sungguh dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 ya guys, itulah cerita yang berjudul kisah ibu janda yang bersedekah 1 juta rupiah yang akhirnya beliau bisa pergi haji ya guys ya. Aku ambil cerita ini dari buku 11 Langkah Menuju Kemabruran, karya Ahmad Yasin Ibrahim ya guys ya. Itulah cerita dari buku kisah ibu janda yang bersedekah 1 juta rupiah. Alhamdulillah akhirnya beliau, yaitu Ibu Astuti, bisa datang ke rumah Allah ya dengan dana 30 juta dari anak-anaknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan cerita ini menjadikan contoh ya bagi kita, tidak boleh takut bersedekah ya guys ya. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik walaupun itu seberah jarak ya, untuk ya teman, sahabat, dan hamba-hamba Allah di sekitar kita ya, teman-teman kita, keluarga kita, ataupun tetangga-tetangga kita ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah ya mengijabahkan niat kita untuk tetap selalu bersyukur ya, bersyukur dan bisa berbagi kepada sesama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel